Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mailan Asfar Zulina dari kelas 3B PAUD IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya akan sedikit mendefinisikan sebuah pengertian dari konsep dasar kurikulum. Perlu kita ketahui bahwasanya kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan juga kurer yang artinya itu pacuan. Jadi pada waktu yang lalu para ilmuwan itu mendefinisikan kurikulum itu seperti pelarian atau jarak tempuh yang dilakukan oleh seorang pelari untuk mencapai sebuah tujuan. Menurut Saylor, Alexander dan juga Lewis, yaitu mengatakan bahwasannya kurikulum adalah upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk mempengaruhi siswanya itu untuk belajar, baik di dalam ruangan kelas, di halaman kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya, pengertian kurikulum menurut S. Hamid Hasan pada tahun 1988 itu mengemukakan bahwa pengertian daripada kurikulum itu berdasar pada 4 dimensi. Yang pertama itu ada ide, yang kedua itu ada rencana, yang ketiga itu ada aktivitas, dan yang keempat itu ada hasil. Di mana makna daripada dimensi yang pertama yaitu ide adalah karena ide itu sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum yang akan datang. Terus yang kedua itu ada rencana. Rencana ini biasanya itu untuk mengadministrasikan tujuan, isi, dan juga cara dalam penyelenggaraan pedoman pembelajaran untuk menghasilkan tujuan pendidikan tertentu. Terus yang ketiga itu ada aktivitas, di mana pengertian kurikulum dalam dimensi aktivitas itu adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa di sekolah. Terus yang keempat itu ada yang namanya hasil, di mana hasil ini mendeskripsikan bahwa kurikulum itu sangat memperhatikan hasil daripada pembelajaran atau rencana yang telah disusun atau dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu ada fungsi kurikulum, di mana fungsi kurikulum ini mencakup 6 hal. Yang pertama itu ada penyesuaian, yang kedua itu ada integrasi, yang ketiga itu ada diferensiasi, yang keempat itu ada persiapan, yang kelima itu ada pemilihan, dan yang terakhir atau yang keenam itu ada diagnostik. Yang pertama, penyesuaian, di mana kurikulum ini harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi di dalam kurikulum itu tidak melulu mencakup kegiatan yang itu saja, tetapi karena seiring perkembangan zaman, jadi kurikulum itu harus mengikutinya karena pasti ada perbedaan di dalam setiap perkembangan zaman. Terus yang kedua itu ada integrasi, di mana kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswanya untuk bisa menjadi well adjusted, yaitu memiliki pengetahuan atau pengalaman untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang ketiga ada diferensiasi, di mana pada diferensiasi kurikulum itu harus bisa menciptakan suatu sistem perbedaan pada setiap individu, karena kan setiap orang berbeda-beda, baik suku, agama, budaya atau adat kebiasaan seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan perbedaan-perbedaannya. Semisalkan yang perbedaan agama harus disesuaikan, misalkan ada yang beragama Islam ya harus diajarkan pendidikan agama Islam. Terus ada yang beragama Hindu harus diajarkan pendidikan agama Hindu, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada yang namanya fungsi persiapan, di mana kurikulum ini harus bisa menjadikan atau mempersiapkan siswanya untuk bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya gitu. Misalkan nih dari pendidikan PAUD itu untuk melanjutkan ke jenjang SD itu harus bisa menghasilkan apa gitu, harus dipersiapkan apa gitu, tujuan yang harus dicapai untuk persiapan masuk SD, misalkan harus bisa membaca atau mengenal huruf lah, seperti itu. Terus yang kelima itu ada yang namanya fungsi pemilihan, di mana kurikulum itu harus memfasilitasi pemilihan untuk para siswanya. Contohnya kan pemilihan pada bidang bakatnya. Kan tidak melulu semua siswa itu berbakat hanya pada satu bidang, tetapi kan berbeda-beda seperti itu. Terus yang terakhir itu ada yang namanya fungsi diagnostik, di mana fungsi diagnostik ini untuk memberikan penguatan diri kepada para siswa untuk bisa menerima keadaan dirinya, kemampuan atau kelemahan yang mereka miliki. Setelah pengertian tadi, menurut Profesor Dr. Andes Haji Dakir, bahwasanya
Konsep yang paling penting dalam penjelasan mengenai kurikulum yaitu adalah konsep dari kurikulum itu sendiri. Konsep kurikulum ini meliputi yang pertama itu ada substansi, yang kedua itu ada sistem, yang ketiga itu ada bidang studi. Substansi ini dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar, jadwal dan evaluasi yang akan diberlakukan di dalam sebuah pendidikan. Terus yang kedua itu ada sistem. Sistem di sini cakup sistem daripada persekolahannya, sistem pendidikan dan juga sistem dalam masyarakat. Di mana sistem kurikulum di sini mencakup personalia, terus bidang kerja, di mana dalam bidang kerja itu meliputi bagaimana sih cara Mbak Nyusu melaksanakan, terus mengevaluasi dan menyempurnakan daripada kurikulum itu sendiri. Terus yang ketiga itu ada yang namanya bidang studi. Kurikulum ini bisa dijadikan sebagai bidang studi dengan cara kita bisa tinjau ke pustakaan atau mencari tahu apa sih kurikulum itu, seperti halnya yang dilakukan oleh para pakar ilmu sosial atau pakar dari ilmu teori kurikulum itu sendiri. Dan yang terakhir adalah manfaat kurikulum. Manfaat kurikulum bagi guru biasanya itu sebagai pedoman, terus sebagai perencanaan, sebagai pengevaluasian. Jadi guru itu bisa merencanakan apa saja yang akan dia ajarkan kepada para siswanya, terus perencanaan atau pedoman untuk bisa meningkatkan integritas siswanya sebagai evaluasi atau penilaian terhadap per individu para siswanya. Terus yang kedua itu ada manfaat bagi para masyarakat, di mana manfaat untuk masyarakat daripada kurikulum itu sebagai partisipasi dalam membimbing anak-anaknya untuk dapat bersekolah atau menempuh pendidikan dengan sebuah kurikulum yang telah terencana atau tersusun. Terus sebagai memperlancar program pendidikan. Di setiap negara pasti kan ada yang namanya program pendidikan untuk mengupgrade kualitas sumber daya masyarakat di dalam negaranya, seperti itu. Terus yang ketiga itu ada manfaat untuk sekolah, di mana kurikulum ini bermanfaat di sekolah sebagai pencapaian suatu tujuan tertentu, seperti baik itu tujuan nasional, terus institusional. Yang terakhir itu adalah manfaat kurikulum bagi murid, yaitu untuk mengukur kemampuan diri daripada murid tersebut sampai mana dia bisa belajar atau mendapat ilmu pengetahuan baru di kehidupannya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.